Yo, what's up? Good evening everyone. Oke, nak, mungkin kalian di sana tuh masih siang ya, tapi bapak di sini tuh masih malam ya. Kenapa? Karena mungkin kita beda-beda time zone, oke? Tentu time zone-nya siang-siang, bapak tuh time zone-nya malam-malam. Kenapa? Karena bapak pakai kuota malam ya, biar bisa upload video, biar bisa di upload ke YouTube. Kenapa? Kalau enggak, itu mahal ya, namanya kuota biasa ya. Jadi bapak harus begadang sampai malam biar tunggu waktu yang tepat untuk bisa ngupload video ini. Oke, alright. Gini, kemarin kalian udah ngumpulin tugas kalian secara berkelompok, oke? Bapak udah bagiin ke kalian ke dalam kelompok-kelompok. Bapak udah bagiin kingdom yang punya kalian kalian sudah buat dia punya karakteristik. Sekarang Bapak bakal jelasin lagi, akan jelasin secara lebih jelas, oke? Bagaimana dia punya karakteristik dari kingdom Animalia ini. Oke, makanya judulnya tuh An Overview of Animal Diversity. Jadi kita lihat kan introduction-nya gimana sih, secara umumnya gimana sih. Dan kalian di sini pada saat Bapak ngajarin kalian tuh dia punya ciri-ciri apa, kalian akan mencocokkan dengan yang kalian sudah buat yang minggu kemarin. Oke, 2 minggu kemarin, kalian akan lihat udah sama belum, atau masih ada yang beda, atau masih ada yang salah. Nah, kalau misalnya ada yang salah, itu yang harus kalian perbaiki. Kalian perbaiki, kemudian diapain? Kalian buat sesuai yang Bapak udah taruh di unit plan. Oke, kalian akan berdasarkan video ini, kalian akan lihat, cek lagi punya kelompok kalian, udah benar belum sih? Ya, kalau belum diperbaiki, dan kemudian kalian akan mempresentasikannya di pertemuan selanjutnya. Oke, makanya gini, kalian harus perhatikan baik-baik kita punya Bapak punya penjelasan untuk hari ini ya, biar supaya kalian nggak akan ngalamin kesalahan karena Bapak udah akan ngambil penilaian. Oke, ya. Kita akan mulai. Hari ini kita akan belajar tuh gampang banget, mudah, tidak banyak. Ya, oke, jadi kalian tuh nggak akan banyak-banyak ngambilin waktu, oke, nggak akan ngabisin kuota kok ya, paling ujung-ujungnya 20-25 menit, tapi nggak tahu ya, kita akan lihat, ya, kita akan hari ini tuh, tujuan pembelajarannya adalah akan mempelajari tuh, klasifikasinya tuh hewan, bukan hewan, introduction dari hewan, ini salah, bukan klasifikasi kalian udah buat, oke? Kita akan lihat dia punya ciri-ciri karakteristik itu dari 2 bagian besar. Yang pertama ada simetri tubuh, sama dia punya lapisan tubuh. Oke, lapisan tubuh itu terbagi 2. Nanti kita akan bahas tentang diploblastik. Apa sih itu diploblastik? Nah, nanti kita akan bahas sama triploblastik. Oke, dan triploblastik ini akan terbagi lagi. Triploblastik ada yang acelomata, pseudocelomata, sama celomata. Terus kayak gimana sih? Oke. Tetap di channel ini. Oke, nah next. Kita akan masuk ke bagian yang pertama. Ya. Bagian pertama ini itu berisi ya tentang simetri tubuh. Oke, harus kalian tahu dalam kingdom Animalia Oke, sorry ya, Bapak agak belibet ngomongnya. Dalam kingdom Animalia, menyengamati simetri tubuh kingdom Animalia. Oke, dia punya kingdom Animalia kan itu ada banyak banget ya. Oke, tapi kita bisa dilihat dari pembagiannya, kita bisa klasifikasi itu dari berdasarkan simetri tubuhnya. Simetri tubuhnya itu ada 3. Yang pertama, simetri tubuh bilateral, kemudian ada yang radial, terus ada yang tidak ada simetri atau asimetri. Nah, bedanya apaan sih? Ini sebenarnya itu mudah banget kalau kalian bisa lihat di gambar ya. Kalau misalnya yang pertama, yaitu simetri bilateral. Bilateral diambil dari kata bi. Bi itu adalah 2. Lateral berarti bisa dibagi 2. Artinya itu adalah hewan-hewan yang dia punya bagian tubuh itu bisa kita bagi dalam 2 segmen. Kita mirrorize dan akan menunjukkan bagian yang sama antara yang samping kiri sama samping yang kanan. Contohnya di sini tuh ini ada bitel. Kalau tahu bitel, itu kumbang di taman ya. Oke, dia tuh segmen tubuhnya kita bisa bagi 2. Pada saat kita bagi di sini, bagi di tengah, oke, itu kita bisa bagi 2 tuh bagian kiri sama bagian kanan. Itu bisa terbagi. Oke, nah ini yang kita kenal dengan simetri bilateral. Contoh yang lain adalah siapa? Adalah diri kalian, kita manusia. Manusia itu adalah simetri bilateral.
Makanya kita punya dua mata, dua hidung, ya, dua mulut, satu mulut aja, ya. Dua, tapi ya kadang-kadang gitu-gitu ya, punya satu mulut tapi kayak mulut itu ada lebih dari satu ya kalian. Kayak kalian kalau di kelas ya, kalau bawa ngajar sekalian ngobrol-ngobrol ya, ya. Mulut cuma satu tapi kayak ada banyak di situ. Oke, nah kita back to the future. Oke. Di sini kalau misalnya kita lihat ya, itu dia punya bentuk seperti itu, bilateral B2, berarti bisa bagi dua. Jadi kalian bisa lihat di gambar ini ada dua antena, sepasang kaki, ya badannya bisa kita bentuk dalam dua bagian. Yang kedua adalah simetri radial. Radial diambil dari kata apa nak? Kalian ingat fisika, radius. Radius itu apa? Oke, kalau misalnya tuh lingkaran kan ada namanya apa? Diameter, setengah diameter namanya apa? Radius. Radius itu biasa sangat dekat hubungannya dengan apa? Nah, itu lingkaran. Ya, radial simetri itu adalah kelompok hewan yang bagian tubuhnya bisa tuh kita bagi-bagi menjadi lebih dari satu bagian. Kalau ini kan cuma kita bisa bagi dua, ya. Kalau di sini tuh bisa lebih dari dua, ya. Bisa ada yang di sini 1, 2, di sini kita bisa bagi 3 nih. 1, 2, 3 bagian juga bisa. Bisa lebih dari 2 bagian kita baginya. Oke? Ya, bukan 3 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contohnya apa? Contohnya tuh adalah kelompok-kelompok dari film Cnidaria. Oke? Atau Uber. Oke? Ubur-ubur atau enggak kelompok bintang laut dewasa. Kenapa Bapak bilang dewasa? Nanti Bapak akan jelasin. Oke, Bapak nanti abis ini Bapak akan tunjukin. Ya. Terus yang terakhir itu adalah asimetri. Asimetri itu apa? Itu tidak berbentuk. Oke, jadi bentuknya tuh nggak ada simetrinya, nggak bilateral, nggak radial. Jadi nggak ada. Contohnya spons atau porifera. Bapak akan kasih contoh ya di sini. Bapak udah punya animation. Oke, ini contohnya. Oke. Radial simetri. Kalau kalian lihat, ini adalah termasuk dari kingdom apa nak? Masih ingat kelompoknya siapa ini? Platyhelminthes. Oke, kalau misalnya kita lihat dia punya bagian tubuh, ya di sini. Ya, Bapak tahu di sini bisa gambar loh ya. Bentar ya. Setting. Tunggu. Default. Font size. Oh, ternyata nggak. Bapak kira di sini bisa gambar. Oke, lihat di sini, ya. Dia punya bentuk tubuh seperti ini. Tapi kalau kita lihat, ya, itu bisa kita bagi dua. Ya. Makanya dia termasuk tuh bilateral. Yang bagian kanannya dia, oke. Ya, itu mencerminkan dia punya bagian kiri. Makanya di sini yang kita termasuk bilateral. Bagian bagi dua. Kalian kita bisa pakai contoh lain kayak kucing, anjing, ayam, oke. Lintah darat, buaya, ya buaya darat, buaya darat juga termasuk. Oke, lihat itu termasuk hewan-hewan yang bentuk simetri tubuhnya adalah bilateral. Oke, terus next bilateral. Kalau misalnya yang radial ada apa? Oh ada nak, Bapak simpan. Tedeng. Nah, kita ada suara-suara ini nah. Nggak apa-apa ya. Oke, contohnya itu ada Cnidaria atau Uber. Oke, kalau misalnya Bapak lihat dari artinya agak ngelek-ngelek nggak apa-apa. Oh my god, ada yang lewat. Coba lihat lewat. Nah. Oh my lord. Oke, lihat nih. Dia punya bentuk lingkaran. Oke, radial. Kenapa? Karena kalau kita mau bagi di lewat dulu. Lihat nih. Kan kalau kita mau bagi ke beberapa bagian, ya, itu lebih dari 2 kali. Kita bisa potong ke sini. Kita potong ke sini. Sama kan? Ya, potong ke sini juga. Masih sama, kiri sama kanan. Potong, oh my god, dari tadi lewat mulu. Bentar. Ini yang lebih nyaman. Oke, siap. Iya. Oke, ya, ini yang enak nih. Kan gak ada yang ganggu. Oke, lihat. Dia punya pembagian ya. Bapak potong di sini, ya. Kiri kanan sama. Bapak belah dari sini, ya. Atas sama bawah sama. Bapak belah secara diagonal, ya. Nah, yang sana sama yang sana sama. Bapak belah secara diagonal yang berbalasan, ya. Sana sama sana sama. Kenapa? Karena dia tuh radial. Berbeda dengan yang bilateral. Kalau bilateral,
kita cuma bisa potong satu kali, cuma gini doang, satu sap. Setelah itu, kalau kita mau potong, bapak potong ke sini, beda kan sebelah kiri sama kanan. Nah, bapak potong ke sini, mati dia, enggak mati. Sebenarnya kalau bisa dipotong-potong dia bisa hidup lagi kalau pelatih lintas. Tapi itu nanti di pembahasan kelompok yang bersangkutan. Oke, kalian kelompok yang bersangkutan ingat, kalian harus ada penjelasan itu nanti. Oke, next ya, itu adalah kelompok asimetri atau tidak ada simetri. Kenapa? Karena dia punya bentuk itu bukan nggak jelas ya, beragam. Oke, lihat dia punya bentuk, lihat. Nah, ini kita nggak tahu apakah ini dia punya. Ini satu kesatuan hewan loh ya. Oke, tapi kita mau potong dari mana itu tetap nggak dapat. Ya, ada orang bilang, oh ini radial, oh tapi nggak, nah itu bukan radial. Kalau bisa radial itu pasti sama dia punya bentuk. Kalau ini nggak, ini hancur, ya, bukan hancur, nah, dia beragam, dia punya macam. Oke, jadi bisa kita lihat dia punya perbedaan antara bilateral, radial, sama asimetrik. Kalau bilateral hanya bisa dibagi dua, oke, kiri kanan. Kalau misalnya yang radial, kita bisa bagi bermacam-macam, bukan bermacam-macam, bisa lebih dari dua, satu, dua kali, tiga kali, tetap akan memunculkan cerminan yang sama. Sedangkan yang asimetri, ya itu yang bentuknya tuh yang agak-agak bukan nggak normal ya, agak-agak suka-suka hati ya. Jadi tidak ada simetrinya dia punya bentuk. Oke, contohnya yang asimetris di dalam genoma Animalia itu cuma Laporifera yang barusan di 3D tadi Bapak kasih contoh. Oke, itulah. Next, kemudian radial, salah contohnya Ctenopora, kelompok Ctenopora. Ini kan mereka soalnya hampir dekat-dekat sama Cnidaria. Oke, Ctenopora sama Cnidaria itu mereka tuh sebenarnya tuh berada dalam kelompok yang lebih tinggi ya. Ada satu bentuk namanya Coelenterata. Coelenterata itu kadang-kadang tuh ada buku, ada Cnidaria atau Coelenterata. Tapi sebenarnya Coelenterata itu adalah di dalam Coelenterata itu dapat Cnidaria dan Ctenopora. Mereka tuh yang termasuk dalam kelompok-kelompok radial. Oke, bukan radikal ya. Kalau radikal itu bahaya, nanti ditangkap pemerintah. Radial, simetri radial ya, berarti dia punya bisa diiris dalam beberapa kali, itulah ya, kalian get the point. Oke, tapi ada beberapa yang bilang simetri radial ini yang Ctenopora tuh bukan di radial, tapi di biradial. Ya, kenapa? Karena kayak ada B-nya, ada beberapa yang ada dua, kayak ada dua tangan, dua untayan. Oke, kelihatan B tapi tetap tetap radial ya. Nanti Bapak akan mungkin lebih jelas nanti di kelompok ini Ctenopora ya, kelompok Ctenopora. Ini kalian punya tugas itu ya, itu Bapak tunggu. Oke, next, simetri radial. Contoh lain ini adalah Echinodermata yang dewasa. Oke, contohnya lihat ini. Kalau ini kan ada bintang laut. Oke, kalau kalian sering nonton SpongeBob SquarePants ya, itu ada Patrick di situ ya. Lihat dia punya teman-teman, dia punya keluarga. Oke, lihat. Kita mau potong sini ya, itu sama ya. Bisa potong 5. Nah, dia bisa potong sini mencerminkan. Potong sini cermin, potong sini cermin. Kalau ini juga ya, tapi kalau yang ini kan dia dari samping, kalau dari atas, itu bisa. Ya, ini cuma kelihatan, Pak, ini kelihatan bilateral enggak? Nah, itu karena kalian lihat dari samping. Kalau misalnya kalian lihat dari atas itu radial. Oke. Nah, baru ini kita kenal dengan sebagai hairy feather, oke, atau bulu babi, baby feather, baby hair ya, bulu babi. Oke, ini kalau mau potong kemanapun ya itu tetap sama karena bulat, oke, simetri radial. Oke, kemudian bilateral ini yang paling banyak. Bapak bilang, loh kok Bapak bedakan? Ya, Echinodermata, itu kan pada saat dewasa itu kelihatan tuh dia radial. Tetapi sebenarnya pada saat dia masih kecil, di waktuku masih kecil ya, waktu masih bentuk larva, dia tuh nggak radial, dia tuh bilateral. Nah, makanya di beberapa buku ada yang masukin Echinodermata, ada di beberapa penjelasan lain ya. Kalau misalnya lihat di YouTube, Echinodermata itu dimasukkan ke bilateral. Kenapa? Karena mereka ukur tuh bentuk dari suatu organisme itu dari bentuk embrio, bukan dari bentuk dewasa.
ya, tapi nggak apa-apa. Tapi kita lihat di sini aja. Ini nah, Echinodermata waktu masih larva gini loh bentuknya. Lihat, bilateral kan, bukan radial. Nah, pada saat dia tumbuh dewasa, lihat di sini, dia tuh nggak tumbuh langsung bareng. Dia tuh yang 1, 2, 3 gede baru muncul. Kita lihat, ini bilateral apa radial? Bukan radial kan? Nah, nanti kalau misalnya dia udah bentuknya sudah dewasa, ya itu baru radial. Harus tahu ini jenis bintang laut yang berbeda ya. Tapi you got the point. Oke, Echinodermata kalau misalnya dia udah dewasa dia radial, tetapi pas masih apa sih? Masih remaja. Dulu kita masih remaja enggak ya? Enggak remaja, nah larva ya. Dia bilateral.